Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Karim surah An-Nisa ayat 157. Di situ dikatakan dengan sangat jelas bahwasanya karakter mereka itu sama seperti Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an mengatakan bahwasanya mereka tidak menyalibkan, mereka tidak membunuh dan mereka tidak menyalibkan, melainkan apa yang mereka salib itu diserupakan seperti Nabi Isa. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Saya uraikan lagi sedikit. Saya uraikan sedikit teman-teman sekalian, adik-adik saya sini. Ketika Allah berfirman wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum, Allah menekankan bahwa mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalibkan, melainkan yang mereka salibkan itu diserupakan sama seperti Al-Masih. Coba lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, Yesus Kristus, Yesus yang kalian salibkan telah dijadikan serupa, yaitu menjadi Kurios dan juga menjadi Kristus. Nabi Isa itu Tuhan, Kurios. Yesus itu Kurios, Yesus itu juga adalah Kristus. Dua gelar ini itu diberikan kepada Yesus anak Maria, seibarat Nabi Muhammad disebut Sayyid. Sayyid, Tuan. Jadi Yesus Tuan, Yesus Kristus. Nanti ada oknum yang diserupakan dengan itu, yaitu yang disalib. Maka dikatakan oleh khutbah Petrus, Yesus yang kalian salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Persis dengan yang di Al-Quran. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Subhanallah. Ini semakin terang. Al-Quran mengatakan Nabi Isa AS diserupakan bagi mereka. Petrus juga dengan terang mengatakan bahwa yang dinubuatkan Nabi Daud itu tidak tinggal di kubur, tidak mengalami kematian, dan yang mengalami kematian itu diserupakan menjadi Tuhan dan Kristus. Subhanallah, Masya Allah. Nah, ini pendalaman materi yang sangat luar biasa, yang mudah-mudahan saudara-saudara Kristen mau mendengarkan khutbah Petrus di data nomor 40. Selamatkanlah diri kalian dari angkatan jahat ini. Jadi teman-teman Kristen yang masih ingin kemudian belajar lebih jauh, ya, supaya kembali ke Bible, back to Bible. Gimana deh? Kis 2 nomor berapa tadi? Kis 2 itu mulai dari 29, 30, 31, 32 sampai nomor 40. Di situ nubuatan tentang Daud. Apakah saudara Kristen ini percaya nubuatan Daud itu akan terjadi? Kalau nubuatan Daud itu akan terjadi, mereka harus mengakui bahwa ada Kristus yang tidak mati, ada Kristus yang tidak ditinggal di kubur. Harus, wajib. Mereka juga harus mengakui bahwa ada Kristus yang diangkat oleh tangan kanan Allah ke langit tanpa melalui kematian. Mereka harus percaya itu. Kalau mereka percaya tentang anak Daud yang akan duduk di takhta Daud, itu mereka harus percaya. Dan mereka juga harus percaya bahwa ada yang disalib. Nah, yang disalib inilah yang kemudian yang dijadikan oleh Elohim menjadi apa? Menjadi Tuhan dan Kristus. Itu yang diterangkan di dalam Al-Quran, bahwa aku menjadikan iblis sebagai pemimpin bagi mereka. Saya kira materi kita ini memang perlu dalam surah Al-A'raf ayat 27. Di sana dikatakan inna ja'alna sayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Awliya lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya aku telah menjadikan iblis itu menjadi pemimpin, menjadi tuan, menjadi rab bagi orang-orang yang tidak beriman. Innahu mutasyabbihatin awliya'a min dunillah. Mereka menjadikan iblis sebagai Tuhan pelindung selain daripada Allah. Terjawab, Al-Quran tidak keliru. Al-Quran benar-benar menyatakan hal yang
sangat-sangat akurat. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27, Al-A'raf ayat 30. Bahkan dikatakan di dalam As-Sukhruf ayat 36, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan, maka iblis akan menjadi teman karibnya. Aku akan menyertaimu sampai selama-lamanya. Nah, itu dia. Sekarang saya serahkan kembali kepada sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf, saya hanya memberikan pengantar saja. Habis itu saya mau bikin kopi lagi. Silakan. Ya, izin bentar. Jadi gini Bang Juma, tadi si Krisna ini diskusi sama Uti Nora. Nah ini naik lagi Krisnanya. Gara-gara nonton debat Bang Juma dengan RK, dia bertanya kepada pendetanya, Pak Pendeta, kenapa Yesus Kristus itu ada dua? Jawaban Pak Pendeta sangat ini Gurunda, imani aja kata Pak Pendeta. Jadi Bang Krisna ini dalam langkah terguncang gara-gara menyaksikan debat Gurunda Juma dengan RK. Ini gara-gara si RK nih, parah ini. Alhamdulillah, Saudara Krisna, maafkan saya Bang. Saya menyampaikan isi Quran karena itu adalah amanat sebagai seorang Muslim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan cara baik. Wabil hasanah, dan juga dengan cara yang baik. Ini perintah dari Tuhan kami, Tuhan pencipta alam semesta. Kemudian kami diperintahkan untuk belajar, Iqra. Maka kami belajar dari buku-buku tentang tanaman, kami pelajari buku-buku tentang embrio, kami pelajari buku-buku tentang ekosistem, kami pelajari, bahkan sampai ke buku-buku yang membahas tentang bumbu makanan pun kami pelajari. Jadi ketika datang sekelompok saudara kami Kristen memberitakan buku yang mereka sebut Injil, maka kami bahagia karena kami diberi kemudian kisi-kisi untuk belajar, materi untuk belajar. Karena Islam tahu ilmu pengetahuan yang Tuhan tuangkan di atas muka bumi itu sangat luas, cakupannya sangat luas. Kami pelajari Al-Quran menarasikan ada yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Bible ternyata menyerukan hal yang sama. Menariknya, apa yang menjadi nuansa Quran sebagai bimbingan kepada manusia akhir zaman itu betul-betul teraplikasi di dalam Bible. Contoh misalnya, ketika dikatakan ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu tabiatnya adalah lebih buruk dari makhluk, seburuk-buruknya makhluk kata Quran. Nah, pola ini saya berpikir bahwa tidak ada kemudian seekor binatang yang menyembah, mempertuhankan sesamanya binatang. Tetapi ada makhluk yang diberi akal, sudah tahu yang disembah itu adalah pernah jadi manusia. Bahkan mereka menyatakan mati terkutuk di atas tiang salib dan dilahirkan oleh manusia. Tapi mereka nggak pernah mikir gitu loh. Nah, inilah yang Al-Quran sampaikan, ulaika hum syarrul bariyah. Kenapa demikian? Karena mereka tidak menggunakan akal sehat. Yang mereka ikuti hanya dogma, doktrin, persangkaan, duga-menduga, hayalan, halusinasi, harapan semu, mimpi-mimpi yang indah, tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Apesnya, kalau cuma Al-Quran yang menarasikan itu, berarti Al-Quran ini ya cuma sepihak. Tapi faktanya tidak. Ketika Al-Quran mengatakan wa idza khusiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatin kafirin. Ini ternyata diaplikasikan juga di dalam pengajaran Yesus. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang beribadah kepadaku. Banyak orang yang memuji aku, menyembahku, memanggilku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermukjizat pakai namaku. Mereka sudah mencapai puncak langit, bisa bermukjizat hanya dengan menyebut namaku. Tapi aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku. Al-Quran saya mengatakan apa? Pada hari kiamat nanti, apa yang mereka sembah selain daripada aku, kata Allah, akan menjadi musuhnya.
dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepada sembahan-sembahan mereka selain daripada aku akan diingkarinya. Subhanallah. Kalau Al-Quran kami ini sudah final, iman kami Al-Quran, terlepas daripada adanya Bible, enggak goyang iman kami. Kami akan percaya sampai mati, sampai titik darah penghabisan, sampai ruh keluar dari jasad, kami akan percaya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dengan pola karakteristik keimanan kami yang berdasarkan terhadap ilmu, logika dan wahyu. Nah, ternyata orang Kristen pasang badan minta untuk diuji keimanannya dengan dia mencoba untuk masuk ke ranah keislaman, mengajarkan kekristenan dengan menggunakan istilah Al-Quran, menyebarkan Kristen dengan pola-pola nyamar-nyamar jadi Islam, melancarkan aksi-aksi pemurtadan dengan segala macam bentuk cara. Itu sama halnya mereka minta untuk kami uji. Maka kami uji, kami pelajari, kami kaji, kami uraikan. Kami netralisirkan ajaran Bible itu dari dogma dan doktrin. Apa hasilnya? Ternyata Yesus benar menjadi musuh bagi orang-orang Kristen kelak. Ternyata Kristen betul mengingkari pemujaan-pemujaan yang Kristen lakukan. Mana dalilnya? Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Siapa yang salah? Siapa yang keliru? Siapa yang akan kita persalahkan dan siapa yang akan kita anggap keliru? Saatnya orang Kristen menggunakan kepala masing-masing. Jangan pakai kepala daripada siapa? Daripada pendeta, daripada pastor. Kenapa Bang Suma? Tengok anak kecil umat Islam. Lihat mereka. Usia 2 tahun sejak mereka bisa berjalan, bisa berbicara, mereka dituntun oleh agamanya untuk belajar Iqra, sampai mereka harus berbicara dengan terpatah-patah. A, ba, ta, tha, an, in, un, ban, bin, bun, tan, tin, tun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terkantuk-kantuk mereka, salah mereka dicubit paha sama ibu ayahnya, keliru mereka baca Quran, mereka ditepuk pundaknya sama ayahnya. Tengok standarisasi anak usia 3 tahun. Coba Anda uji dengan pendeta yang sudah bangkokan, yang sudah kaya raya, rumahnya sudah jadi gedung, kendaraan-kendaraan mewah yang dia punya. Suruh baca kitab Anda dalam bentuk original teks. Uji dengan anak TK Islam dengan membaca Al-Quran dalam original teks. Bandingkan, Anda akan menemukan seibarat manusia dengan kambing. Yang satu cuma bisa bunyi kambing, tapi manusia. Anak kecil masih bayi, masih orok. Itu sudah diajarkan oleh orang tuanya untuk mendengarkan kalimat-kalimat Al-Quran dalam bentuk original teks. Anda kenal bom-bom? Besar perutnya, matanya bola, pongah, sombong sesombong-sombongnya ketika dia berbicara di depan publik. Suruh baca Yunani, suruh baca original teks kitabnya. Dia bawa kitabnya orang Yahudi, di dalam kitab Yesaya, di dalam kitab Keluaran, dalam kitab Mazmur, Yesus Kristus nyata. Suruh baca Ibrani. Inilah penipuan yang tidak pernah kalian sadari, wahai saudara-saudaraku jemaat-jemaat. Bagaimana mungkin seorang hanya berdasarkan titel sarjana teologi yang tidak mengerti original teksnya, tidak paham tentang seluk-beluk bahasa dari firman itu, mereka mengajarkan kalian, sementara mereka sendiri nggak paham. Cobalah, seibarat anak kecil ngajarin kalian Al-Quran, dia anak ini tidak bisa bahasa Al-Quran. Apa yang terjadi? Jadi pendeta pastor yang tidak ngerti original teks kitabnya, saya katakan seibarat anak TK yang membaca sampul buku kedokteran, lantas mereka membuka praktek. Itulah pendeta, itulah kelas pastor. Ini sadar nggak teman-teman Kristen ini? Sadar nggak tuh? Diajarkan oleh seseorang tentang kimia. Orang yang tidak ngerti daripada takaran-takaran rumus-rumus kimia, tidak mengerti tentang simbol-simbol kimia, ngajarin tentang Tuhan, ngajarin tentang kimia, bagaimana bisa nyambung? Cobalah
Maka Al-Quran datang menyeru bukan hanya kepada orang non-Yahudi, bahkan ahli kitab yang di sana tersusun Nabi diutus, yang di sana tersusun kitab diwahyukan. Tapi apa kata Allah? Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab, ya ahlal kitab, telah datang rasulku untuk mengembalikan kalian kepada jalan yang lurus yang sudah jauh kalian tinggalkan. Kalau ahli kitab aja dipanggil, saudara, lalu bagaimana kita ini yang bukan ahli kitab? Bagaimana kita ini yang bukan Bani Yakub, yang tidak ada nabi diutus kepada kita? Maka jangankan kita yang bukan keturunan Ishak, bukan keturunan Nabi Ismail, bukan keturunan Nabi Abraham, mereka saja yang mendapatkan warisan kitab suci dan para nabi masih diseru kembali kepada Quran. Apalagi kita, lantas kita sombong. Oh enggak mau. Kenapa enggak mau? Aku lebih percaya kepada agamaku. Kenapa bisa? Karena agamaku itu kasih. Yang ngajarin siapa? Pendeta pastorku. Emang pendeta pastormu itu ahli kitab? Bisa ahli kitab dia. Dia bisa baca Ibrani, dia bisa baca Aramaik, dia bisa bahasa Suryani, dia bahasa Yunani. Enggak. Ya apa bedanya? Apa bedanya dengan anak TK? Masih penting anak TK Islam mereka bisa membaca original teksnya. Artinya ketika mereka membaca original teks, ada yang mencoba merubah terjemahannya, menyelewengkan kemudian terjemahannya, membawa terjemahannya itu sesuai dengan pesanan politik, ekonomi dan seterusnya, maka original teks itu akan teriak, itu salah Cak Ayu, itu keliru Cak Ayu, yang benar itu seperti ini. Tapi kalau yang sekarang tiap tahun direvisi, dikoreksi, diperbaiki. Apanya ini? Sudah kayak begitu, saling menyalahkan. Saya atas nama ini mengakui bahwa memang lembaga Bible Indonesia mengalami kesalahan-kesalahan. Lalu sebuah agama yang sudah memiliki kitab yang dianggap suci bermasalah, sudah pasti agama itu adalah agama yang punya masalah. Sebuah agama yang punya masalah tidak bisa dijadikan sebagai sandaran sirat jembatan untuk menuju kepada ridha pencipta langit dan bumi. Apa kata RK ketika saya berdebat? Saya memang mengakui bahwa di dalam lembaga terbitan lembaga Indonesia itu ada kesalahan. Oke. Lu pikir itu masalah biasa? Kesalahan seperti itu lu pikir itu sepele? Masalah seperti itu dianggapnya sesuatu yang tidak ada artinya. No, bagi orang yang berakal, ketika sebuah lembaga agama resmi melakukan satu kesalahan fatal tetapi tidak dirubah dan tidak disadari, maka percaya sama saya, demi kebenaran agama itu bermasalah. Karena yang disebut kalam ilahi, yang disebut firman Tuhan, mustahile bisa dikoreksi oleh manusia, mustahile bisa diperbaiki oleh manusia, mustahile bisa direvisi oleh manusia. Kalau direvisi, kalau dikoreksi, kalau diperbaiki, berarti lebih pantas yang mengoreksi menjadi Tuhan daripada yang berfirman tersebut. Lebih pintar yang mengoreksi daripada yang berfirman. Lebih hebat yang mengoreksi, yang merevisi daripada yang berfirman. Dengan demikian, harusnya yang kalian sembah adalah yang mengoreksi, jangan yang berfirman. Nah inilah hal yang perlu kemudian Islam itu datang. Inilah hal kenapa Nabi Muhammad itu diutus. Apa kata Yesus dalam kitab kalian? Dia akan datang mengajarkan segala kebenaran, keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Kenapa dunia itu harus diinsafkan? Karena pengajaran Kristus, penyembah Kristus palsu sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Maka harus ada yang diutus untuk membersihkan dunia ini dari dosa. Siapa itu? Dinul Islam. Sekira begitu sebagai penutup pada malam hari ini. Silakan teman-teman yang mau mengambil alih, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Baik, ada tamu baru, kita sapa dulu. My Lord, selamat malam, My Lord. Selamat malam Bang, ya silakan. Ya, ada yang mau didiskusikan? Bentar izin Bang Dito, mending fokus ke Bang Krisna dulu, Oh ya, baik. Bang Lot nggak lagi ngapa-ngapain ya, sabar dulu ya. Silakan Krisna.
Krisna, monitor Krisna. Bang Krisna ini sebenarnya jaringannya satu nggak bagus. Dia sering mental-mental.